Secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a sewazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar. Sebagai hujah atas kerasulannya, menjadi petunjuknya, sarana pendekatan diri, dan bernilai ibadah dengan membacanya. Berikut ini pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum pidana, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kisah-kisah umat terdahulu. Al-Quran menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Dalil Al-Quran adalah hujah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti. Dapat diibaratkan bahwa Al-Quran dalam menetapkan dan penjelasan hukum yang berupa perintah dan larangan. Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Wajib, seperti sholat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Sunnah, seperti membaca sholawat dan sedekah. Haram, seperti zina, mabuk, maupun mencuri. Makruh, seperti merokok dan berkumur di siang hari saat berpuasa. Mubah, seperti olahraga dan berdagang. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, sebagai pemisah antara yang benar dan yang salah, sebagai berita kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata haddasa yuhaddisu yang artinya sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan cara-cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Keberadaan hadis sebagai hujah dalam hukum Islam dapatlah ditelusuri melalui argumen normatif didasarkan pada keimanan Rasulullah SAW, didasarkan kepada Al-Quran, didasarkan pada hadis tersebut, didasarkan ijma'. Sedangkan argumen historis dapat dilihat pada berbagai peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah yang dikaruniai beberapa kelebihan istimewa. Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga mengacu kepada perkataan Mu'adz bin Jabal sebagai berikut. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah, Al-Quran." Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak menjumpainya dalam Al-Quran," Mu'adz bin Jabal menjawab, "maka berdasarkan pada sunnah Rasul." Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak menjumpainya juga dalam hadis," Mu'adz menjawab, "saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya." Fungsi hadis antara lain 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran seperti menjelaskan arti yang masih samar, membatasi apa-apa di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu yang ada dalam Al-Quran, menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran.